siapa yang gak kagum sama bangsa Yunani? Dalam sejarah, mereka sering disebut sebagai pencipta peradaban modern. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya, kok bisa sih peradaban sehebat itu muncul mendadak? Padahal, ribuan tahun sebelumnya, peradaban besar seperti Mesir dan Mesopotamia sudah eksis, tapi tetap saja, Yunani yang berhasil menyempurnakan semuanya. Nah, di video ini, kita bakal bahas bagaimana peradaban Yunani lahir, apa yang membuat mereka begitu istimewa, dan juga menelusuri jejak-jejak peradaban kuno yang jadi fondasi awal dunia modern. Siapkan camilan dan tempat duduk yang nyaman, karena kita akan mengupas sejarah dengan santai, tapi tetap berbobot. Yuk, kita mulai. Di antara semua peristiwa sejarah, mungkin tidak ada yang lebih mencengangkan sekaligus sulit dijelaskan selain kelahiran peradaban Yunani yang begitu mendadak. Memang, banyak unsur peradaban telah muncul ribuan tahun sebelumnya di Mesir dan Mesopotamia, kemudian menyebar ke berbagai negeri di sekitarnya. Tapi, unsur-unsur tertentu baru benar-benar utuh ketika bangsa Yunani hadir untuk menyempurnakannya. Apa yang dicapai Yunani dalam seni dan sastra sudah sering kita dengar. Tapi, pencapaian mereka dalam ranah intelektual justru lebih luar biasa. Mereka menemukan matematika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Mereka juga menjadi yang pertama menulis sejarah dalam arti yang sesungguhnya bukan sekadar mencatat kejadian seperti dalam tarikh. Selain itu, bangsa Yunani berani berspekulasi tentang hakikat dunia dan tujuan hidup tanpa terikat oleh tradisi atau kepercayaan kolot. Pencapaian ini begitu menakjubkan hingga sampai sekarang. Banyak orang hanya bisa terpukau dan menganggap kejeniusan mereka sebagai sesuatu yang mistis. Namun, sebenarnya, kita bisa memahami perkembangan luar biasa itu secara ilmiah. Dan, tentu saja, inilah yang lebih penting untuk dibahas. Filsafat Yunani dimulai oleh Thales. Untungnya, masa hidupnya dapat dilacak dari fakta bahwa dia pernah meramalkan gerhana matahari yang menurut para astronom, terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi. Jadi, filsafat dan ilmu pengetahuan lahir bersama-sama di awal abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, bagaimana situasi di Yunani dan negeri-negeri sekitarnya sebelum masa ini? Jawaban atas pertanyaan ini pasti bersifat dugaan, tapi arkeologi modern telah memberi kita wawasan yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan masa lalu. Seni tulis-menulis, misalnya, ditemukan di Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi dan segera menyebar ke Babilonia. Tulisan itu bermula dari gambar-gambar objek yang dilambangkan. Lambat laun, gambar-gambar ini berkembang menjadi sistem ideogram, seperti yang masih digunakan di Cina. Ribuan tahun kemudian, sistem yang rumit ini berubah menjadi tulisan alfabetis. Kemajuan peradaban di Mesir dan Mesopotamia tidak lepas dari keberadaan Sungai Nil, Tigris, dan Efrat, yang memungkinkan pertanian berkembang pesat. Dalam banyak hal, peradaban ini serupa dengan yang ditemukan orang-orang Spanyol di Meksiko dan Peru pada masa kolonial. Ada raja yang disembah dan berkuasa mutlak, bahkan di Mesir semua tanah adalah milik raja. Kepercayaan mereka bercorak politeistik, dengan satu mahadewa yang biasanya terkait erat dengan sang raja. Lalu, ada juga aristokrasi militer dan kaum pendeta. Bahkan, kaum pendeta ini sering mengambil alih kekuasaan jika raja lemah atau terjebak dalam perang yang panjang. Sementara itu, para petani yang mengolah tanah biasanya adalah budak milik raja, bangsawan, atau pendeta. Namun, ada perbedaan besar antara teologi Mesir dan Babilonia. Orang Mesir lebih fokus pada kehidupan setelah mati. Mereka percaya jiwa orang yang meninggal akan diadili oleh Osiris dan pada akhirnya kembali ke tubuhnya. Keyakinan ini melahirkan tradisi pembuatan mumi dan pembangunan makam-makam megah, seperti piramida yang dibangun pada akhir milenium keempat dan awal milenium ketiga sebelum Masehi. Tapi setelah masa kejayaan itu, peradaban Mesir mulai stagnan karena konservatisme agama yang menghambat kemajuan. Pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh bangsa Hyksos, salah satu suku Semit, yang memerintah selama sekitar 2 abad. Meskipun tidak meninggalkan jejak permanen, kehadiran mereka turut menyebarkan peradaban Mesir ke Syria dan Palestina. Sementara itu, di Babilonia, sejarahnya lebih penuh dengan peperangan. Nah, di video berikutnya, kita akan mendalami kisah Babilonia yang syarat dengan konflik dan transformasi budaya. Bagaimana kota ini membangun kekuasaannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap peradaban lain? Jangan lewatkan cerita seru ini. Sampai jumpa di video berikutnya.